Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar atau para peserta didik jenjang SD MI, SDLB paket A, kelas 5. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi kali ini. Untuk saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika untuk materi kecepatan. Materi kecepatan kali ini adalah bagian ketiga. Kita fokus pada pembahasan soal ayo berlatih. Bagaimana adik-adik masih ingat bahwa pada seri pembelajaran ke-10 kemarin ada 15 butir soal terkait dengan cara menghitung salah satu dari waktu, jarak, atau kecepatan bila dua diantaranya diketahui. Bagaimana adik-adik sudah dikerjakan semua? Saya yakin sudah ya. Nah, kalau belum ya nasib. Dan saya yakin kalau belum bukan karena tidak bisa, mungkin juga karena belum sempat. Ya. Karena belum di sekolah mungkin belum saatnya mempelajari tentang kecepatan ini. Tidak apa-apa. Bagi yang sudah kiranya nanti bisa dicocokkan. Dan pada bagian ketiga ini pembahasan soal belum tuntas sampai 15 butir soal, tapi hanya sampai nomor 10. Insya Allah nanti nomor 11 sampai 15 kita bahas pada seri pembelajaran ke-12, sekaligus dengan membahas tentang materi menyelesaikan masalah terkait dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, tentu saya berharap mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat khususnya bagi adik-adik dan juga bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas, serta bagi para orang tua yang harus banyak mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Untuk menyingkat waktu, saya share screen. Jadi ini seri ke-12 ya. Bagian ketiga. Seri ke-11 kok ke-12 ya. Seri ke-11 ini adalah bagian ketiga. Fokus kita adalah pada pembahasan soal ayo berlatih. Ini. Insya Allah nanti kita akan bahas sampai nomor 10. Nah, bagaimana soalnya? Nanti kita lihat, namun sebelumnya karena ini adalah masih terkait dengan kecepatan, maka tujuan pembelajaran yang harus adik-adik kuasai masih sama dengan seri sebelumnya. Diharapkan adik-adik melalui paparan, tanya jawab, atau diskusi, kemudian pembahasan contoh dan latihan. Diharapkan adik-adik akan memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, mengonversikan satuan kecepatan dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Ini sudah kita bahas pada 2 pertemuan sebelumnya. Kemudian menghitung salah satu dari kecepatan, jarak, atau waktu bila 2 diantaranya diketahui. Ini sudah kita bahas pada seri pembelajaran ke-10. Nah, latihan soalnya akan kita bahas pada bagian ke-11 dan ke-12. Dan sekaligus nanti pada bagian ke-12 kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, yang perlu adik selalu ingat, atau anak-anakku selalu ingat, terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini, adalah tentang bagaimana hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Coba adik-adik masih ingat bagaimana hubungan itu? Ya, ya, V sama dengan
D per T. Ya, kalau T, gimana kalau T? Nah, ya, P sama dengan D per T lah. Kalau T, kalau D, kalau T gimana? Iya, kalau T itu D per P. Kalau D, kemarin kita ibaratkan bilangan, kalau 4 itu sama dengan 8 dibagi 2, maka kalau 2, 8 dibagi 4. Kalau 8, 4 dikali 2. Demikian juga kalau D sama dengan P dikali T. Nah, ini akan kita gunakan, kita gunakan untuk menghitung salah satu bila dari waktu, jarak, dan kecepatan bila 2 diantaranya diketahui. Baru kita akan lakukan pembahasan soal atau pembahasan soal asik berlatih. Yang nomor 1. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Gimana ini? Apa yang diketahui? Penyelesaiannya apa yang diketahui? Iya, jaraknya. Jarak itu kita lambangkan D, kemudian waktunya T. Berarti ini T-nya 10 menit, D-nya 2000 meter. Ditanyakan kecepatan. Bagaimana kalau diketahui T dan D menghitung kecepatan? Ini rumusnya. Ya, P sama dengan D per T. Ya, jadi D-nya 2000, T-nya 10 sama dengan 200 meter per menit. Kalau hanya begini belum selesai. Kalau belum sampai jadi. Jadi kecepatan sepeda 200 meter per menit. Nah, itu. Mana? Nah, susah kan? Susah, rumusnya jelas kok ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut berkecepatan titik-titik kilometer per jam. Berarti apa ini yang diketahui? Iya, jadi yang diketahui adalah T, waktu 15 menit. Karena ini kilometer per jam, kita ubah menjadi jam. 15 menit itu 15 per 60. 1 per 4. Boleh juga ditulis 0,25, enggak masalah. Sama saja. Jaraknya D 12,5 km. Ditanyakan V kecepatan, diminta kilometer per jam, makanya ini kita ubah dulu jadi jam. Bagaimana rumus P? Sama, yaitu D per T. D-nya 12,5, T-nya 1 per 4. Membagi dengan pecahan, itu sama saja mengalih tapi dibalik. Jadi dibagi 1 per 4 sama saja dikali 4 per 1. 12,5 dikali 4 per 1 berapa? Iya, 50 km per jam. Jadi kecepatan kapal sama dengan 50 km per jam. Mana sampai di sini apakah ada kesulitan? Insya Allah tidak ada ya. Kita lanjut nomor 3. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Mana kalau ada soal seperti ini? Kita berarti akan membandingkan dua kecepatan. Dua hal bisa dibandingkan kalau sama satuannya. Maka kecepatan ini, kedua kecepatan ini harus kita ubah, kita konversi sehingga satuannya sama. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui yang pertama adalah P atau kecepatan bus Antasena 60 km per jam. P, bus Bima 20 meter per detik. Ditanyakan kecepatan bus mana yang lebih cepat.
Benar jawabnya? Ya, jadi kita ubah dulu P bus Antasena tadi 60 km per jam dikonversikan menjadi sama ini meter per detik. Gimana? 60 km berapa meter? Kali berapa? Iya, kali 1000. 1 jam berapa detik? Iya, 3.600. Berarti itu sama dengan 60.000 meter per 3.600 detik. Berapa itu? Disederhanakan 16,67 meter per detik. Baru bandingkan. Jadi di sini kecepatan bus Antasena 16,67 meter per detik. Sedangkan P atau kecepatan bus Bima 20 meter per detik. Mana yang lebih besar? Ya lebih besar 20, berarti kecepatan bus Antasena ini kurang dari kecepatan bus Bima. Berarti yang lebih cepat yang mana? Iya, bus Bima. Jadi bus Bima melaju lebih cepat dibandingkan bus Antasena. Kenapa lah? Karena kecepatannya lebih besar. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ya. Nah, kalau begitu kita lanjut nomor 4. Nomor 4, Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Berarti apa ini yang diketahui? Iya. Waktu 9 menit itu dari T. Berarti ini ada 2. Ini waktunya ada 2. Yang ini pertama 9 menit. Jaraknya 250 meter. Kita anggaplah D1. Nah, waktu yang kedua, T2 itu 1 jam 12 menit. 12 menit itu 12 per 60. 12 per 60 itu kalau disederhanakan bagi 12 semua 1 per 5. Makanya 60,2 apa 60,2 menit. Mana ini? Bentar. Baik, kita lanjutkan ya, Dedek. Tadi ada salah tulis ya, kita betulkan sudah. Jadi nomor 4, ya. Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit. Jadi tadi sudah bahwa diketahui ini ada 2 waktu, 2 jarak nanti. Ya. Jadi kita anggap waktu yang pertama ini adalah T1 9 menit. Jaraknya D1 250 meter. T2-nya 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit itu bukan 60,2 ya. 1 jam itu 60 tambah 12 menit itu 72 menit. Ditanyakan jarak yang kedua. Maka bagaimana menghitung jarak? Sebelum hitung jarak, hitung dulu apa? Kecepatannya. Nah, hitung dulu P sama dengan D1 per T1. Yaitu sama dengan 250 dibagi 9 sama dengan 27,78 meter per menit. Baru kemudian hitung D2, menghitung jarak gimana? D2 itu ini T-nya T2, 72 menit. Berarti D itu menghitung D gimana? P kali T, jadi P-nya 27,78, T2-nya 72 menit. Jadi 27,78 kali 72 berapa?
2000,16 meter. Kalau jadikan kilometer, meter ke kilometer dibagi berapa? Ya, bagi 1000 berarti 2,00 dibulatkan menjadi 2 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad dalam 1 jam 12 menit adalah 2 kilometer. Sampai di sini ada yang perlu dibahas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada. Oke, jadi mohon maaf tadi ya, kok tertulis 60,2 ya. 1 jam itu 60 menit tambah 12 menit, 72 menit. Oke, sekarang nomor 5. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor, ayah Siti maksudnya, dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Artinya perlu berapa menit sampai di sekolah atau tiba di sekolah. Apa yang diketahui ini? Jadi ini juga ada 2 kecepatan. Nah, maka kita anggap ini T1, ini P1, yang ini P2. Nah, jadi diketahui T1-nya 15 menit. Ini karena ada kilometer per jam, kita jadikan jam 0,25 jam. 15 per 60 itu seperempat itu 0,25. P1-nya 10 km per jam. P2-nya 25 km per jam. Ditanyakan berapa menit. Ini jadikan menit juga nggak apa-apa ya. Boleh saja ini jadikan meter per menit. Ini semuanya boleh. Ya. Tapi jadikan ini yang diubah ke jam juga boleh. Hasilnya sama. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi hitung dulu jaraknya. Jarak dari rumah ke sekolah Siti itu berapa? Bagaimana menghitung jarak? Kita gunakan ini. Ya. P kali T. P-nya adalah P1, T-nya T1. Jadi jaraknya kita hitung sama dengan P1 kali T1. P1-nya 10, T1-nya 0,25. Berapa? 2,5 km. Nah, jadi sekarang jarak 2,5 km ini, kalau kecepatannya 25 km per jam, perlu waktu berapa menit? Nah, baru jadi hitung T2-nya. Bagaimana menghitung T kalau tahu jarak dan kecepatan? Iya, D per P, P-nya P2. Berarti jaraknya 2,5 dibagi 25. Berapa itu? Iya, 0,1 jam. 0,1 jam, 1 jam berapa menit? 60. Kalau 0,1 berarti iya 0,1 kali 60 itu 6 menit. Jadi jika Siti diantar ayahnya yang kecepatannya 25 km per jam tadi, hanya perlu waktu 6 menit. Kalau naik sepeda tadi, kalau naik sepeda perlu waktu 15 menit. Jadi jika Siti diantar ayah naik sepeda motor, maka tiba di sekolah selama 6 menit atau perlu waktu 6 menit. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut nomor 6. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Dari sini berarti apa yang diketahui? Iya, kecepatan. 2,5 jam ini apa? Waktu tempuh berarti diketahui. P-nya 75. 70 kok. 75. 70. Ini 70. Berarti ini 70.
Sambil dibetulkan ya, 70 kali 2,5 berapa? Ini 70 kali 2,5 berarti berapa? 175 kilometer. Jadi ini bukan 187,5 tapi 175. Nah, dan nanti tidak ada yang salah lagi, ya, mohon maaf ya, kok salah cetak. Jadi 70 tadi bukan 75 ya. Tertulis kok 75. Jadi kita kembali ke nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Jadi nah ini kecepatannya bukan 75 tapi 70 km per jam. T-nya 2,5 jam. Berarti D-nya P kali T berarti sama dengan 70 kali 2,5 itu 175. Jadi jarak kedua kota A dan B adalah 175 km. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang nomor 7. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 06.10 menit dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 06.25 menit. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Apa ini yang diketahui? Iya, kecepatan, waktu berangkat, dan waktu tiba. Oke, jadi kecepatannya P 20 km per jam, waktu berangkat 06.10 menit, waktu tiba 06.25. Ditanyakan D atau jarak. Gimana strateginya? Dia hitung dulu waktu tempuhnya atau T atau lama perjalanan. Bagaimana caranya? Waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Betul. Jadi, nah ini jawab. Ingat, waktu tempuh T itu sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Berarti 06.25 dikurangi 06.10 sama dengan 00.15. Ini artinya apa? 15 menit. Kalau dibagi 60 itu 1/4 atau 0,25 jam. Baru hitung di. Bagaimana menghitung di? Iya, P kali T. P-nya tadi berapa? 20. T-nya 0,25. Berapa itu? 5 kilometer. Ya. Jadi jarak rumah Ayu ke sekolah adalah 5 kilometer. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjut. Nomor 8. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Berarti apa yang diketahui? Ya, P. P-nya 120 km per jam. T-nya 15 menit. Itu 15/60 sama dengan 0,25 jam. Ditanyakan apa? Jarak. Berarti D. Bagaimana menghitung D rumusnya? Ya, P kali T. P-nya 120, T-nya 0,25. Berapa itu? Sama aja 120 bagi 4. 30 km. Jadi jarak kedua pulau K dan L adalah 30 km. Mana bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 9. Nomor 9 itu jarak rumah Ari ke sekolah 4 km.
Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Pada yang diketahui, ya D jarak. Terus P ditanyakan, T ya waktu tempuh. Ya, jadi diketahui D-nya 4 km karena di sini meter per menit diubah jadi meter. Kalikan 1000, 4000 meter. P kecepatannya 250 meter per menit. Ditanyakan T berapa menit. Gimana menghitung T? Iya, D per P. Jadi D per P. D-nya 4000. P-nya 250. Berapa itu? 4000 bagi 250 sama saja 400 bagi 25. Kalau 100 bagi 25 itu kan 4. Kalau 400 ya kalikan 4. Berarti sama dengan 16 menit. Jadi waktu yang diperlukan Ari sampai di sekolah adalah 16 menit. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau begitu kita lanjut nomor 10. Setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Gampang ini. Apa yang diketahui? Iya, D ya. D-nya 320 km, terus 60 km per jam adalah P. Nah, ditanyakan T. Gimana menghitung T? Iya, D per P. Jadi sama dengan 320 dibagi 60. Berapa itu? 5 jam. 5 jam itu 5 kali 60 itu 300. Berarti masih sisa 20. Berarti 5 jam sisa 20 menit. Jadi waktu tempuh adalah 5 jam 20 menit. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada ya harus selalu diingat ini. Nah, selalu ingat hubungan kecepatan P, jarak D, dan waktu T. Apa tadi? Iya, P sama dengan D per T. Kalau T, iya, kalau T, D per P. Kalau D, P kali T. Pintar ya. Nah, ini tolong harus selalu diingat. Jangan sampai lupa. Nah, di akhir kegiatan ini kita akan berliterasi tentang kecepatan kapal. Kalau selama ini kecepatan yang kita pelajari ada meter per menit, meter per detik, kilometer per jam, kilometer per detik, kilometer per menit. Nah, untuk kecepatan kapal agak berbeda. Kecepatan kapal itu dinamakan knot. Nah, knot itu apa? Nah, adalah satuan kecepatan yang sama dengan 1 mil laut. Jadi mil itu ada mil darat, ada mil laut atau nautical mil per jam. Jadi kecepatan 1 mil laut per jam itu dinamakan knot atau sekitar 1,151 mil per jam. Jadi 1 knot itu sama dengan 1 mil laut per jam atau sekitar 1,852. Jadi 1 mil laut itu sama dengan dikonversikan ke kilometer 1,852 kilometer per jam. Nah, mengapa kecepatan kapal menggunakan satuan knot? Penasaran? Nah, kalau penasaran,
Silakan. Nah, baca selengkapnya di http://ukuran dan satuan.com/1 strip knot strip berapa strip km per jam .html/. Nah, silakan cari di Mbah Google juga boleh. Kalau enggak penasaran ya terlalu. Silakan, nanti akan bahkan di alamat-alamat yang lain juga boleh. Nah, kiranya untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf baru sampai nomor 10 kita bahas. Insya Allah nomor 11 sampai 15 akan kita bahas pada seri pembelajaran selanjutnya. Sekaligus kita bahas menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah terkait waktu, jarak, dan kecepatan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat dan terima kasih.